Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Pratiwi. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Juanda Bogor, mengambil program studi PGSD yang saat ini sedang berada di semester 6. Nah, di video kali ini sedikit penjelasan mengenai pengelolaan kelas yang baik. Jadi di video kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai pengelolaan kelas yang baik. Penjelasan dari pengelolaan kelas yang baik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi pengelolaan kelas yang baik ini di mana kegiatan belajarnya tuh menciptakan kondisi yang baik gitu, yang efektif, yang efisien. Ketika guru mulai mentransferkan ilmunya kepada murid seperti itu dengan kondisi yang kondusif. Jadi teratur, disiplin, aman kayak gitu ya. Selanjutnya ada faktor-faktor untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik. Ada di sini 6 faktor untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang kondusif, yang baik, yang aman ketika nanti guru menyalurkan ilmunya gitu. Yang pertama ada dari faktor kurikulum, yang kedua ada dari faktor gedung dan sarana kelas, yang ketiga ada dari faktor guru, yang keempat ada dari faktor siswa, yang kelima ada dari faktor dinamika kelas, dan yang terakhir atau yang keenam ada faktor lingkungan. Di situ bisa dilihat ya teman-teman semua, kenapa faktor siswa tuh ada lingkaran-lingkarannya, kenapa ada bulat-bulatannya. Karena biasanya faktor siswa ini yang akan sedikit aku diskusikan dengan kalian ya. Soalnya kenapa? Kita lihat nih dua gambar di sini, di kanan dan di kiri. Kita tahu dong maksudnya apa, tahulah ya. Yang di sebelah kiri belajarnya masih di kelas, guru masih tatap-tatapan sama muridnya masih duduk di bangku yang rapi, pakai seragam kan, kalau di Indonesia pakai seragam, bawa buku paket gitu. Masih suka berisik di kelas, presentasi di depan kelas, nyanyi di depan kelas, buat kelompok sebangku sama atau enggak di belakang bangkunya gitu. Jadi masih ya berkelompok pun masih seru gitu ya. Sedangkan yang di kanan nih ada banyak orang tuh berjejer rapi. Nah iya, jadi kelasnya dipakai secara virtual karena kita tahu lah ya, sekarang zaman makin maju, bahkan pembelajaran pun bisa dilakukan secara virtual ya. Banyak aplikasi lain selain Zoom atau Google Meet ya, banyak juga aplikasi lain yang mana menjadi sarana atau fasilitas dalam penyampaian materi belajar gitu. Tapi tahu gak sih, apa kalian pernah sadar gak sih kalau misalnya kelas kan tidak selalunya kondusif ya, pasti ada aja nih kalau misalnya di dalam kelas guru lagi ngejelasin, ada kan yang rame sedikit gitu atau enggak yang berisik sedikit. Nah bisa ditegur secara langsung. Tapi kalau misalnya virtual gini, ada yang tutup kamera, ada yang adanya ikut nongol di kamera mungkin ya, atau yang lainnya. Kalau misalnya kayak gitu ya mungkin kita bisa ya bantu buat nasehatin kalau misalnya ada gangguan-gangguan dari luar lain agar gak ikut masuk gitu. Tapi kalau misalnya tutup kamera ini gimana? Banyak loh pertanyaan, karena dia tutup kamera. Yang pertama bisa jadi dia malu untuk nunjukin mukanya, tapi dia tetap merhatiin. Bisa jadi dianya lagi pergi kemana tapi tutup kamera, tapi tetap ngedengerin. Tapi bisa juga dia yang abai, jadi dia cuma sekedar hadir dan dia tidak mengikuti pembelajaran gitu. Nah itu kan hal-hal tersebut membuat kelas jadi tidak kondusif gitu, membuat pembelajaran menjadi tidak efektif gitu. Kemudian ada yang namanya unsur-unsur efektif dalam pembelajaran. Apa unsur-unsur efektif
efektif dalam pembelajaran. Nah, dikatakan efisien, efektif suatu pembelajaran itu jika pembelajaran itu terdapat 3 unsur yang penting gitu. Salah satu yang pertama ada bahan ajar. Tentu bahan ajar apa yang akan guru sampaikan ke murid gitu. Ilmu apa yang akan guru sampaikan ke murid gitu. Jadi pengetahuan apa yang akan guru transfer ke murid agar murid nangkep si ilmu itu ya. Jadi atau enggak bahasanya tuh materi apa yang guru harapkan murid bisa gitu ya, agar tujuan pembelajarannya tercapai. Yang kedua ada suasana belajar. Nah, unsur yang kedua ini itu sedikit menjadi tugas lebih untuk guru, agar guru jadi semakin kreatif untuk mengolah suasana belajar yang via online tadi ya, secara daring, agar suasana belajarnya tetap kondusif, agar suasana belajarnya tetap menarik, agar anak itu nggak ngerasa bosan ya ketika belajar gitu. Nah, suasana belajarnya di-upgrade nih. Gimana nih gurunya buat agar suasana belajar virtualnya tuh menarik, dibantu dengan yang namanya media dan sumber belajar yang menarik juga gitu. Karena ini virtual kan udah pasti masuk ya sama teknologi ya. Nah, media dan sumber belajarnya pun jadi nambah banyak nih, jadi lebih kreatif nih gurunya nih, jadi lebih menarik nih. Ada yang pakai film, ada yang pakai cuplikan video gitu, atau bisa juga novel atau buku bacaan lain yang bisa dijadikan media dan sumber belajar. Nah, bahkan nih yang aku pakai untuk video ini pun bisa menjadi salah satu media belajar. PowerPoint yang dijadiin video, atau video-video pembelajarannya udah beredar banyak banget di YouTube. Nah, makin banyak nih media dan sumber belajar yang terkini, makin baik juga suasana belajar yang didapat. Jadi bahan ajarnya pun tersampaikan ke murid gitu. Apalagi nih kalau misalnya murid-murid zaman sekarang kan makin dia tertarik sama satu pengetahuan itu, dia bakal belajar mandiri nih, dia bakal buka internet untuk searching mengenai ilmu yang dia baru tahu. Nah, nanti secara tidak sadar si murid ini ilmunya akan bertambah sesuai dengan rasa puasnya dia dalam mencari ilmu itu sendiri gitu. Nah, udah ya. Ya, terima kasih kalian udah mau ngedengerin aku untuk sedikit menjelaskan mengenai tadi ada pengelolaan kelas yang baik, juga ada faktor untuk mewujudkan kelas yang baik, juga ada unsur-unsur efektif dalam pembelajaran. Semoga dari 3 poin tadi kalian bisa bisa bermanfaat untuk kalian. Tentu saja maaf bila ada salah kata atau kalimat-kalimat yang mungkin saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.